sukses terus, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, amin. I love you. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat ulang tahun. Ibaratnya Kak. Selamat Ulang tahun. Holy Kid, hebat, oke, bahkan Yesus, yes, yes, yes. Bye. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini kakak semua di sini bersuka cita dan pastinya adik-adik juga bersuka cita karena hari ini ibadah kita adalah ibadah yang spesial memperingati hari ulang tahun gereja anak yang ke berapa? Betul, ke-14 ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mau berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami siap memuji Tuhan, kami siap meninggikan nama Tuhan, kami siap bersukacita bersama-sama dengan kakak-kakak di sini dan adik-adik semua di rumah. Kami ingin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Joy in my heart to say
Hatiku ayem tentram, hatiku ayem tentram, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Tuhan Yesus memberkati. Holy Kids, hebat, oke, Laskar Yesus, yes, yes, yes. Adik-adik, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita masih sama-sama mau bangkit berdiri dan kita mau angkat lagu pujian dengan apa akan kubalas. Bapa
selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Adik-adik, kita mau sama-sama belajar menyembah Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. karena Tuhan telah memimpin pujian dan penyembahan kami dari awal sampai sekarang. Berkati adik-adik yang telah mengikuti
pujian penyembahan dengan baik dan juga berkati kakak pembina yang sebentar akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga ibadah ini sampai berakhir nanti. Terima kasih dalam harus kami berdoa. Amin. Aduh. Hari ini kesel banget nih. Gimana gak kesel coba? Tadi ulangan agama. Diumumin sama Pak Guru dapatnya cuman 6 doang. Terus ya yang teman-teman yang lain bukannya semangatin, malah teman-teman yang lain malah pada ngeledekin. Sering ke gereja tapi dapat agamanya 6. Ih, diledekin. Kesel banget bener. Ntar awas aja kalau misal pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Thailand yang lain-lain. Nggak aku ajarin. Beneran. Ntar kalau ditanya, what's your name? Yes, no way. Lihat aja nanti. Nggak akan diajarin. Kaget. Kenapa? Dari tadi saya perhatiin kamu, Pang. Kamu ngapain sih ngerutu terus? Gini Kak Yunus. Hari ini tuh tadi aku ulangan bahasa Inggris. Agama. Iya. Karena kan kamu kan kelasnya beda sama aku. Oh iya ya. Terus? Nah terus ulangan agama nilainya 6. Agama nilainya 6. Nah, terus bukannya kayak apa disemangatin gitu kan. Malah diledekin dong sama teman-teman aku tuh Kak Yunus. Pada sering ke gereja tapi nilainya 6. Kesel dong. Jadi ulangan agama dapat nilai 6 diledekin sama teman-teman. Dikatain sering ke gereja. Tapi nilai agamanya 6. Iya, awas aja nanti kalau misal ulangan bahasa Inggris atau ada pelajaran bahasa Inggris nggak aku ajarin. What's your name? No way. Bentar. Where do you live? No way. Tapi sebenarnya gitu. Kalau Kak Yunus di posisi teman-teman kamu sih agak ketawa juga sih sebenarnya. Sebenarnya loh ya. Karena kan tiap minggu ke gereja baca Alkitab. Masa agama dapat 6? Tapi sih sebenarnya enggak boleh kayak gitu juga sih. Iya. Bener kan, enggak boleh gitu juga sih. Tapi kalau enggak kayak gitu kamunya kebangetan sih dapat nilai 6. Iya Kak Yunus, aku tuh tadi malam tuh main Mobile Legends terus, push rank sampai jam 11. Itu. Nah adik-adik yang di rumah lupa belajar. Ada enggak sih yang nilai agamanya di bawah 8? Tuh adik-adiknya aja nilainya pada 8, 9, 10 loh Kak Evan. Adik-adik pernah enggak sih kalau kalian ketemu sama teman kalian yang nilainya 6 atau bahkan mungkin 5, mungkin yang C, terus kalian pada sorak-sorakin gitu? Boleh enggak sih Kak Evan? Kalau aku yang disorak-sorakin mah aku kesel. Tapi semama gini, kalau Kak Evan dapat nilai 100, 10 lah, anggap aja. Terus aku dapat nilai 5. Kak Evan gimana? Tuh kan. Gitu paling. Tapi tetap enggak boleh. Bentar. Gini. Ketimbang kita ngebahas nilai, sebenarnya ini firman Tuhan di gereja Anak Holy Kid ini sebenarnya ini bagus juga loh. Wah apa tuh? Karena hari ini kita ada di ibadah spesial ulang tahun Gereja Anak Holy Kids. Keren banget nih. Kita mau sapa dulu dong buat adik-adik. Oke. Halo adik-adik. Halo semuanya. Shalom. Oke, yang siap belajar firman Tuhan, kita mau katakan yes. Belum. Oke. Yo, siap. Yang siap belajar firman Tuhan, kita mau katakan 1, 2, 3. Yes. Nah, Kaipan kira-kira hari ini temanya apa ya? Kemarin waktu hari Minggu pengumumannya. Aku tahu. Apa? Kemarin lihat di pengumuman itu kalau nggak salah temanya tuh 4 huruf. Pertama H, O, P, E. Oh bentar. Hop. Oke. Kalau tadi kamu jago bahasa Inggris, aku juga jago bahasa Inggris. Tunggu dulu. Hop itu artinya kan harapan Kak Yunus. Tapi bukan itu. Oh bukan? Bukan. Ya, jadi apa dong? Kepanjangannya tahu enggak? Enggak tahu. Kepanjangannya gini, nanti. Oh tahu. Bentar, nanti aku mau kasih gerakan. Kamu yang peragain ya. Oke. Kan hop dari 4 huruf. Huruf pertamanya apa? H. Ya. Yang kayak gini loh. Yang kayak gimana ya? Yang. Aku mau ngambilin itu buat seseorang. Oh. Apa itu? Menolong. Bahasa Inggrisnya?
Help me. Helping. Ya betul. Helping. Helping. Terus O-nya. Oh aja ya kan? Bukan. Oh, bukan. Apa O-nya ya? itu. Ini. Apa yang lain itu ya? Ya. Other. Betul. Tadi dirangkai ya. Pertama tadi apa? Helping. Other. Terus P. P itu yang banyakan itu loh. Banyakan. Yang banyakan. Ada saya, ada Oh. Kak Evan, ada Kak Vera, ada Kak Susmi, Oh. Kak Susi. Manusia. Ya, bahasa Inggrisnya. Orang. People. 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 Dirangkai. Apa tadi pertama? Helping other people. Kemudian E-nya. E-nya itu apa? yang ini berbicara tentang waktu. Every time, everywhere. Everywhere. Oh, everywhere. Oh. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya Helping other people everywhere. Artinya menolong orang lain. Kapan saja, di mana saja. Oke, nah gitu itu ya. artinya Kak Evan. Nah kalau ngomongin menolong orang lain, kapan dimanapun berada, Kak Yunus nih inget nih, ada satu firman Tuhan diceritakan di sini bagaimana ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Oh. Coba inget-inget dulu Kak Evan, pernah enggak kita belajar, Kak Evan waktu itu belajar kitab Roma? Aku ingat-ingat dulu ya. Pasti ini ada di kitab Roma, bener kan? Iya, kitab Roma, Oh, benar. iya. Nah, adik-adik, lewat hal ini kita mau belajar gini Kak Evan. Apa tuh? Dari surat ini tidak hanya kepada jemaat di Roma, tapi Rasul Paulus juga mengajarkan ke kita bagaimana kita harus menolong orang setiap waktu dimanapun. Kita harus tetap menolong. Oke? Penasaran nih. Iya, penasaran kan? Penasaran Yuk kita banget. membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Oke, Ini merupakan ayat hafalan kita juga loh. Oke. Yuk kita mau baca ya. 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. sendiri. Amin. Amin. Nah, adik-adik Kak Evan, jadi ceritanya seperti ini. Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Nah, Kak Evan tahu orang Kristen zaman dahulu itu bermacam-macam suku Kak Evan. Oh. Karena ada yang dari orang Yahudi menjadi orang Kristen. Oh. Ada juga orang yang bukan Yahudi menjadi orang Kristen juga. Dan pada waktu itu semua orang ini sedang berkumpul di Roma. Nah, timbullah sebuah permasalahan Kak Evan. Apa tuh? Karena ada yang merasa bahwa rohaninya lebih baik daripada yang lain. Jadi contohnya karena orang ini keturunan Yahudi kemudian percaya kepada Yesus dan menjadi orang Kristen, dia ngerasa bahwa gini, kan aku dulu orang Yahudi, aku tahu loh hukum-hukum Taurat, aku tahu tentang hukum-hukum Yesus, aku tahu tentang hukum-hukum Kristus. Nah, sedangkan orang yang bukan Yahudi yang jadi Kristen, mereka bingung, kok kayak gitu sih, kok kayak gini sih. Nah, timbullah perpecahan bahkan sebuah masalah di jemaat itu Kak Eva. Padahal kan nggak boleh ya Kak Yunus ya? Iya, padahal nggak boleh. Memang harusnya enggak boleh sih Harusnya Kak nggak Eva. boleh ya? Nggak boleh. Jadi sesama kita orang percaya kepada Kristus, seharusnya kehidupan kita tuh harus saling menopang. Makanya dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Karena ini berbicara tentang iman. Sekali lagi tentang iman. Iman percaya kepada Kristus. Nah, Kak Evan, kalau dari Roma 15 ini, Kak Evan mau belajar apa sih dari sini? Kayaknya pas banget nih Kak Yunus. Kenapa? Karena hari ini tuh tadi kan yang aku bilang aku kan ulangan agama. Ibaratnya ya ulangan agama aku orang lemah nih. Tapi malah diledekin. Ya makin lemah nih, makin lemah aku. Ntar kalau ulangan atau bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris, aku jadi kayak pengen paling menang, paling kuat gitu. Paling bener. Merasa paling jago. Cuman akhirnya firman Tuhan hari ini menegur Kak Evan juga jadinya. Kayak, oh ternyata kita nggak boleh so pinter atau so kuat. Misal merasa paling pinter. Terus kalau misal kita
kita udah pinter, nggak boleh merendahin yang nggak pinter. Betul. Gitu gitu juga dalam kehidupan rohani ya Kak Yunus ya. Iya, jadi yang pertama kita belajar bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang. Yang tidak kuat. Ya, orang lain yang Orang lemah. lain, ya. Ini berbicara tentang iman ya adik-adik. Tadi Kak Evan udah curhat sedikit. Kalau sebama kalian pinter kerohanian, mungkin hari Minggu rajin ke gereja nih. Kalian ndak boleh tuh ngejekin teman-teman yang tidak ke gereja. Meskipun mereka orang Kristen. Ndak boleh dia ini, kamu mah ndak pernah ke gereja. Ndak boleh gitu Kak Evan. Iya, kadang juga malah dijauhin. Dijauhin. Nah, itu baik nggak sih Kak Evan? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Kan harusnya dirangkul. Betul. Jadi kalau semua adik-adik atau Kak Evan atau Kak Yunus ketemu sama teman yang percaya kepada Tuhan tapi enggak pernah ke gereja, enggak pernah sekolah minggu online. Wah. Ya kita harus bilang, yuk sama-sama yuk kita belajar firman Tuhan. Yuk sama-sama yuk kita ke gereja. Yuk sama-sama yuk kita beribadah. Betul. Seperti itu. Jadi yang kuat harus menopang yang lemah secara iman. Itu kehidupan secara rohani Kak Evan. Iya. Kalau kehidupan untuk secara jasmani ada nih pelajarannya. Oh, apa tuh? Pelajarannya adalah kita harus saling bertolong-tolongan. Oh. Bertolong-tolongan tahu enggak maksudnya apa? Saling nolong-menolong gitu Ya, kan. Nggak- mungkin apa? kasih contoh dong biar adik-adik tahu. Ya mungkin kayak menolong, maksudnya ada yang minta tolong gitu. Misalnya dia nggak bisa, ya mungkin ya tadi pelajaran ya. Misal pelajaran nggak bisa, bingung nih matematika. Ini 2 kali 2 berapa ya? 2 kali 2 1. 2 kali 2 Tuh kan 1. salah kan tuh. Kak Evan juga bingung nih. Jadi nggak bisa, jadi diajarin, ditolongin. Ntar kok kalau misal yang bisa matematika ini kelemahannya di apa namanya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa diajarin balik. Oh jadi Gitu nggak sih? Jadi ya boleh, jadi kayak gini ya contohnya. Tapi kalau pas ulangan enggak boleh bertolong-tolongan. Itu enggak boleh loh ya pas ulangan. Nah jadi maksudnya kita saling menolong waktu belajar supaya ketika ada ulangan kita bisa mengerjakannya. Nah gitu. Tetap harus jujur dong kalau ulangan. Iya, jadi contohnya ketika jam pulang sekolah selesai, Kak Yunus enggak bisa nih bahasa Inggris soal apa namanya waktu lampau, waktu sekarang kan Kak Yunus tuh bingung bahasa Inggris. Iya. Minta tolong sama Kak Evan. Kak Iya. Evan ajarin dong. Setelah pulang sekolah diajarin. Nanti pas ulangan dikerjain sendiri-sendiri. Betul. Nah matematika juga seperti itu. Kalau ada temannya yang enggak bisa ya kita bantuin. Iya. Bukan bantuin waktu ulangan loh ya. Tapi teman Kak Evan yang matematika itu dia ngitung 2 kali 2 susah. Ngitung uang kembalian gampang, cepet banget. Heran. Duh bener loh Kak Evan, tapi kalau ngitung uang mah cepet. Iya kenapa ya? Ya emang gitu. Oh, gitu. Nah adik-adik pokoknya ya ingat ya apa tadi yang kuat harus menanggung yang lemah. Ini berbicara tidak hanya kehidupan rohani tapi kehidupan secara jasmani, juga. kehidupan sehari-hari. Contoh lagi Kak Evan itu tadi di sekolah, di Di rumah. Oh ya di rumah ini kadang ya ini ya, Kak Evan juga akhirnya tertegur juga ya. Bisa Kak Evan kayak apa sih mama nyuruh beli masako gitu kan ke warung gitu. Gimana kalau itunya enggak usah disebut? Nggak apa-apa deh. Ya udah telanjur terus. Evan beli penyedap rasa. Ya udah. Beli. Nanti bilangnya. nanti. Terus 1 jam kemudian, Evan, ini mana cepetan masanya mana? Itu Terus, penyedapnya. penyedapnya mana? Oh ya lupa. Jadi akhirnya pergi. Tapi kayak sambil bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Habis itu udah nyampe sama mama nih. Nih mah kembaliannya buat aku ya. Itu ada pengen mengambil keuntungan juga gitu. Pamrih. Oh kayak gitu. Boleh gak sih? Kira-kira boleh gak sih adik-adik? Nggak boleh tuh Oh, nggak kata boleh adik-adik. ya? Nggak Oh, nggak boleh. boleh. Aduh. Masa sama orang tuanya diupahan? Aduh, oh iya ya. Nah, jadi bertolong-tolongan itu adalah ketika kita di rumah melihat seseorang, entah itu papi, mami kita, dedek kita, atau kokoh kita yang perlu bantuan, kita harus ringan tangan, harus membantu sebisanya kita. Gercep ya? Ya harus gercep. Contohnya mungkin papi lagi cuci motor, butuh ember, kita ngambilin ember ke kamar mandi. Aduh. Itu tuh menolong Kak Evan. Tapi- Contohnya seperti itu. Kenapa? Kalau nyuci-nyuci gitu, ini males kena air. Itu mah kembali dari hati ya adik-adik. Bener enggak adik-adik? Nah jadi yang pertama tadi kita belajar apa? Yang kuat harus Menolong yang lemah. ya menolong yang lemah, yang menopang yang lemah. Yang kedua dari Tunggu. Tapi sebelumnya, kenapa sih kita harus menolong Kak Yunus?
Karena ini yang kedua ini poinnya. Oh, yang kedua ini ya. Iya, Oke. kenapa kita harus menolong? Kenapa tuh? yang kuat harus menolong yang lemah? Yang kedua yaitu karena kita meneladani pelayanan atau kehidupan Tuhan Yesus, Kak Evan. Oh, berarti Tuhan Yesus juga menolong juga ya? Iya, karena Tuhan Yesus itu adalah figur yang memberikan contoh dalam kehidupan kita. Yuk kita mau baca di ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Amin. Amin. Nah di sini bagaimana Yesus Kristus sudah menjadi contoh role modelnya lah dalam pelayanan. Masih ingat kan pelayanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini? Kak Evan masih ingat enggak? Oh masih. Apa? Menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, menyembuhkan orang-orang sakit. Ada satu hal yang Kak Yunus belajar. Oh, betul. Tuhan Yesus mau bergaul dengan siapa aja. Oh iya, betul. Benar kan? Orang miskin Tuhan Yesus ada di situ. Pemungut cukai. Pemungut cukai Tuhan Yesus ada di situ. Terus Orang apa lagi? yang berzina. Orang yang berzina, perempuan yang berzina. Iya. Apakah Tuhan ikut melempari batu? Enggak. Tapi Tuhan mengampuni. Mengampuni. Terus apalagi orang yang sakit, orang yang mati. Iya. Kan orang mati zaman dulu itu Ih, sesuatu yang najis. Benar, orang kusta juga. Iya, sesuatu yang najis. Apakah Tuhan Yesus langsung bilang gini, "Hey, no. Oh Nah, iya itu. juga ya. Tapi Tuhan Yesus ada setiap waktu, kapanpun untuk selalu menolong adik-adik. Nah, keberadaan Tuhan Yesus waktu di muka bumi itu menjadi contoh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita mau meneladani sikap Tuhan Yesus. Nah, adik-adik Kak Evan, aku udah cerita nih. Apa tuh Kak Yunus? Nah, suatu hari ada seekor monyet sedang melompat-lompat di pohon. Nah, mending jadi peraga aja. Nah, waktu dia melompat, yuk kita melompat ke kanan ya. 1, 2, 3. Kanan, kiri. Nah, ikutin aba-aba saya. Waktu monyet itu melompat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke depan. Oh ya, betul. Nah, kemudian dia terpleset, langsung jatuh. Buk! Aduh, jatuh. Nah, ketika terjatuh Kak Evan, kakinya ini sendinya luka sakit yang mengakibatkan si monyet ini tidak bisa berdiri, tidak bisa melompat, bahkan dia berjalannya susah. Ngesot ya? Mungkin iya. Kemudian dia minta tolong. Tolong, bahasa Inggrisnya apa? Help! Kayak gitu. Gitu. Kemudian dari jauh dia mendengar nih ada suara yang sedang menangis. Hii. Siapa yang nangis Kemudian di dia hutan? ngesot-ngesot kan, dia ngesot-ngesot gitu. Kemudian ketika dibuka ranting-ranting, semak-semak dia melihat seekor kancil. Kancil. Apa tuh kancil? Kancil tuh binatang yang kecil, kakinya 4. Rusa, kayak rusa gitu? Ya kayak rusa tapi agak kecil sedikit. Oh, oke. Nah kancil ini adik-adik tahu enggak kenapa? Ketika dia memakan buah, matanya kena getah. Oh. Jadi matanya jadi Ketutup? bukan ketutup, jadi enggak bisa ngelihat yang secara jelas gitu, rada-rada rabun. Coba adik-adik pejamkan mata, kemudian dibuka dikit gitu. Kira-kira bisa ngelihat jelas enggak ya? Nggak jelas Nggak bisa ini kayak kan? Yunus Nah, ya. si kancil keadaannya seperti itu. Dia bingung, dia juga minta tolong dong. Bahasa Inggrisnya gimana? Help! Monyetnya juga sakit, kancilnya juga sakit, ketemu mereka. Kemudian si monyet nanya, "Kamu kenapa?" Kancil bilang, "Kamu ndak lihat mata aku ini kena getah, ndak bisa ngelihat padahal aku tuh lapar." Kemudian kancil juga nanya, "Kenapa tadi kamu teriak minta tolong?" Kancil bilang, kok kancil? Monyetnya bilang, "Kaki aku sakit karena jatuh dari pohon." Nah kemudian mereka ini saling berdiskusi. Bagaimana caranya mereka bisa dapat makan, sedangkan si monyet kakinya luka, tidak bisa melompat-lompat, si kancil tidak bisa cari makan karena matanya kena getah. Gimana caranya? GoFood. Kak Evan, masa hewan pegang handphone kayak kita? Oh iya, bukan ya. Caranya Jadi gimana dong? adalah mereka bilang gini, gimana kalau kita seperti ini? Saya monyet, maksudnya monyetnya, Monyetnya. Iya. duduk di punggungnya kancil. Oh, dinaikin gitu ya? Ya dinaikin, karena kancil kakinya berfungsi kenapa-napa. enggak?
berfungsi kan, masih Berfungsi, tetap bisa jalan. bisa jalan. Kan? Sedangkan matanya yang sakit. Iya. Sedangkan monyet yang sakit Kakinya tapi penglihatannya normal. normal. Jadi mereka bersepakat adik-adik Kak Evan. Ah. Dibilang gini, kamu yang jadi kakinya, aku yang jadi matanya. Jadi si monyet duduk di punggungnya kancil, dia yang mengarahkan. Jadi monyet berjalan, kancil berjalan, monyet bilang gini, kanan, kanan, dia ke kanan. Oh, ngalah. Kemudian kiri, kiri, dia ke kiri. Stop, maju 3 langkah, 1, 2, 3. Nah di situ ada makanan, makan bareng-bareng. Nah dari cerita ini Kak Evan, Kak Yunus cuma mau bilang gini, kita yang kuat harus menolong yang lemah. Hidup kita tuh harus saling. Harus saling. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita gak boleh saling menjatuhkan. Atau lagi mengejek tuh gak boleh. Tapi kita harus hidup saling. Saling menolong, saling membantu gitu. Saling melengkapi. Betul. Ya kan? Betul. Nah Kak Evan, aku punya satu kalimat Wah, apa yang tuh? memberkati. Jadi gini adik-adik, biarkan kehidupan kita ini ciptaan Tuhan ya yang sudah selamatkan Tuhan, biarkan kehidupan kita ini menjadi jawaban atas setiap pergumulan orang lain. Wah, maksudnya keren apa? Jadi lewat hidup kita ini kita bisa jadi berkat untuk Berkat, menolong. betul. Contohnya mungkin Kak Evan sedang membutuhkan sesuatu. Iya. Dengan keberadaan Kak Yunus mau membantu Kak Evan. Kak Yunus jadi berkat. Betul. Demikian juga Kak Evan. Bisa jadi berkat buat Kak Susi, Kak Vera. Kak Vera bisa jadi berkat buat Kak Susmi dan lain sebagainya. Seperti itu Kak Evan. Sungguh indah ya kalau gitu semua ya. Betul. Jadi hari ini kita belajar tentang hope. Artinya apa tadi? Helping other people everywhere. Everywhere. Biarkan hidup kita boleh menolong orang lain dimanapun, kapanpun kita berada. Betul sekali. Yuk adik-adik kita mau berdoa. Mari kita mau berdoa. Lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Jikalau mana Tuhan boleh mendidik kami, mengajar kami lewat ibadah spesial gereja anak ini Tuhan. Biarkan anak-anak gereja anak boleh bertumbuh secara kedewasaan rohani. Mereka boleh memiliki kepekaan daripada Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat buat teman-temannya, orang tua, bahkan keluarganya mungkin Tuhan. Terima kasih menyerahkan waktu kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Halo adik-adik, sebentar bersama-sama kita akan merayakan hari ulang tahun Gereja Anak Holy Kid. Yuk kita mau bangkit berdiri semuanya yuk. Kita mau kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yeay! Selamat ulang tahun, Holy Kid, selamat ulang tahun, Holy Kid. yang sejahtera. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Holy Kid, selamat ulang tahun, Holy Kid. yang sejahtera. Selamat ulang tahun. Holy Kid, hebat. Oke, laskar Yesus. Yes, yes, yes. Yeah. Halo kakak-kakak semua. Halo kakak-kakak. Nah adik-adik, sebenarnya ulang tahun Gereja Anak Holy Kid itu adalah di tanggal
5. Dan tanggal 8 ini bersama-sama kita boleh merayakan ulang tahun gereja anak yang kita kasih bersama, karena di tempat ini kita semuanya diajar firman Tuhan. Bener ya kakak-kakak ya? Kita diajar untuk bersuka cita bersama dengan Tuhan. Wah, gak terasa ya 2 tahun kita merayakan ulang tahun Holy Kids dengan ibadah online ya selama pandemi. Tapi tidak mengurangi sukacita kita semua, adik-adik beribadah di rumah, kakak-kakak semuanya di sini yang bertugas, semuanya bersukacita karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sebelum bersama-sama kita mau berdoa, aku mau panggil dulu nih Kak Susi ke sini dong. Hai Kak Susi. Nah, Kak Susi, mungkin ada yang ingin diungkapkan oleh Kak Susi untuk pesan buat adik-adik semua. Ya, adik-adik, walaupun nih ya, tadi Kak Yunus bilang 2 tahun kita merayakan ulang tahun gereja anak ini selama pandemi. Ini udah 1 tahun lebih ya Kak Yunus, kakak-kakak ya. Kita ibadahnya online. Tapi kakak-kakak berharap adik-adik tetap semangat, tetap setia beribadah. Walaupun mungkin kakak-kakak gak bisa lihat secara langsung. Tapi kakak-kakak percaya adik-adik tetap semangat ya. Tetap mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Yeay. Dan bentar Kak Susi. Belum ya? belum selesai. Dan Kak Yunus sangat bersuka cita sekali Kak Susi. Kak Yunus bisa jadi bagian dari Holy Kids. Ya. Tahu nggak adik-adik, ternyata dari gereja anak Holy Kids ini tidak hanya sekolah minggunya aja loh. Tetapi ada anak-anak yang dulunya dari sekolah minggu atau gereja anak Holy Kids sekarang bantu pelayanan juga. Nah, dan hari ini juga kita juga mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak multimedia ya yang sudah membantu semua bekerja keras dalam mempersiapkan mengemas acara ini dengan baik. Nah, hari ini bersama-sama yuk kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa menyerahkan kehidupan kita semua gereja anak Holy Kids. Nanti doa ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala Opa Paskah. Shalom semua. Selamat merayakan hari ulang tahun gereja anak yang ke-14 buat semua adik-adik yang ada di rumah. Dan juga buat orang tua yang ikut menyaksikan bersama dengan anak-anak mereka. Juga buat para pembina gereja anak, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 buat gereja anak. Tuhan Yesus memberkati. Bukan merupakan usia yang anak-anak lagi, 14 tahun merupakan usia dalam pertumbuhan manusia itu adalah usia remaja. Dan saya berharap bahwa gereja anak dengan usianya yang 14 tahun ini semakin menemukan jati dirinya. Kalau biasanya anak-anak remaja usia 14 tahun itu adalah anak-anak yang masih mencari jati diri mereka. Dan saya percaya bahwa gereja anak kita di usia 14 tahun ini sudah menemukan jati dirinya. Seperti apa yang Tuhan mau di dalam dalam diri para pembina gereja anak yang nantinya akan dituangkan di dalam kehidupan anak-anak didik. Dalam hal ini adalah anak-anak gereja anak di gereja kita. Saya berharap guru-guru, para pembina gereja anak bisa terus menggali potensi-potensi kalian yang ada, potensi-potensi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, banyak menggali firman Tuhan, mencari dan menemukan kreativitas yang baru, sehingga bisa membagikannya ketika disampaikan secara online buat adik-adik kita, buat anak-anak kita yang ada di rumah. Dan pesan saya sebagai gembala khusus buat anak-anakku yang mengikuti gereja anak, tetap semangat, tetap mengikuti gereja anak sekalipun secara online, menggunakan handphone, menggunakan komputer, menggunakan tablet atau apapun yang sudah gunakan. Anak-anakku tetap semangat, tetap ikuti apa yang kakak-kakak pembina praktekkan, ajarkan, sampaikan di siaran online kita. Dan jangan lupa untuk absen ya, selalu absen seperti yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak pembina. Dan juga pesan buat orang tua, saya berharap Bapak Ibu bisa ikut menemani anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti siaran langsung, siaran live untuk ibadah gereja anak setiap minggu yang kami adakan. Dan jangan cuma ikuti ibadah gereja anaknya juga, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara semua juga mengikuti ibadah secara online untuk
dewasa, untuk umum. Karena tentu porsi firman Tuhan yang berbeda antara porsi anak sama porsi orang tua. Saya berharap Bapak Ibu juga bisa menyaksikan siaran online di gereja untuk ibadah-ibadah umum. Dan untuk sekali lagi untuk guru-guru gereja anak atau pembina gereja anak, tetap semangat sekalipun di masa pandemi, sekalipun harus teks siaran, ambil siaran, tetap semangat. Anggap saja ketika ngambil siaran itu adalah ini live secara langsung di hadapan anak-anak kita, di hadapan juga orang-orang tua mereka, dan perdalam untuk memahami Alkitab, perdalam untuk memahami apa yang menjadi maksud dari firman Tuhan yang dipelajari, kemudian bagikan secara sederhana. Dan jangan lupa guru gereja anak juga harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, banyak bersekutu, banyak bersatu. Baik, saya tidak akan berlama-lama. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat gereja anak, Gereja Bethel Tabernakel Keluarga Kristus Tasikmalaya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan tutup ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk usia 14 tahun lagi untuk gereja anak, Gereja Bethel Tabernakel Keluarga Kristus Tasikmalaya, yang hari ini kami boleh rayakan. Tuhan Yesus memberkati baik anak-anak kami yang menyaksikan siaran online setiap hari Minggu, juga para pendamping orang tua mereka yang ikut mendampingi anak-anak mereka, dan para pembina gereja anak, dan semua tim yang mendukung baik multimedia maupun hal-hal tim-tim pendukung lain. Tuhan Yesus memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengurapan, dan khususnya buat guru-guru para pembina gereja anak. Tuhan Yesus tambahkan hikmat ilahi, penyingkapan rahasia firman Allah, sehingga apa yang mereka pelajari, mereka pahami, dapat mereka bagikan secara sederhana kepada anak-anak yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sayangi. Sekali lagi yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, memberkati HUT atau peringatan ulang tahun gereja anak, Gereja Bethel Tabernakel Keluarga Kristus Tasikmalaya. Biarlah kasih Allah makin bertambah-tambah baik kepada anak-anak, kepada orang tua, para pendamping, dan juga kepada pembina gereja anak. Kami akan tutup ibadah hari ulang tahun gereja anak pada hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Nah, adik-adik, yuk kita mau bersama-sama, kita mau potong tumpengnya. Nah, ini nih. Oke, kita mau potong ya bersama-sama. Kakak-kakak bisa agak maju sebentar. Nah, Tengah lingkaran, Kak. tengah lingkaran ya. Oke, kita potong ya. Kita hitung 1 sampai 3. Yuk. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi selamat ulang tahun Holy Kids yang ke-14. Semakin semangat, semakin memuliakan Tuhan di dalam seluruh pelayanan kita. Yeay. Yuk adik-adik kita mau ucapin selamat ulang tahun Gereja Anak Holy Kids bersama-sama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Gereja Anak Holy Kids yang ke-14. Kita mau tutup ibadah pada hari ini bersama-sama, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di Gereja Anak Holy Kids ini Tuhan. Di mana kami boleh beribadah, di mana kami boleh dipelihara kerohanian kami. Terima kasih buat kakak-kakak pembina yang boleh selalu setia melayani pekerjaanmu di
pelayanan anak ini Tuhan. Berikan hikmat, kesehatan buat setiap kakak-kakak yang boleh berjerih lelah, memberikan waktu mereka, tenaga mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa dari tempat ini buat adik-adik yang setia beribadah kepada Tuhan meskipun dalam masa pandemi mereka tetap bersuka cita, mereka tetap belajar firman Tuhan. Berdoa juga buat papi, mami, semuanya yang mendukung adik-adik dalam beribadah di rumah. Dan hari ini kami tetap mau bersuka cita sebab Tuhan sudah melakukan perbuatan ajaib dalam kehidupan kami. Sesuai dengan tema hari ini Tuhan, dan biarlah kehidupan kami, kakak-kakak pembina, adik-adik boleh menjadi jawaban atas setiap pergumulan orang-orang di sekitar kami. Kami mau belajar menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan akhiri ibadah gereja anak. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.